Itu teorinya. Maka akan beda orang yang baca la ilaha illallah dengan cara begitu dan dengan yang tidak pakai cara begitu. Berarti kita sudah dapat tuh ilmu terkait dengan mengucapkan kalimat tauhid. Yuk kita amalkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya hidup kita ini sukses, ini tidak tertolak ya? Maka tentu kita harus cari teorinya. Misalnya kita tarik Imam Ghazali menceritakan bahwa Tuhan kasih modal ke kita itu dua. Ada lahir, ada apa? Batin. Kata Imam Ghazali, yang pakai lahir saja pasti capek. Yang pakai batin saja pasti lesu. Karena memang modalnya dua-duanya. Kan banyak kita lihat di lapangan. Orang pakai lahir saja sebelum subuh sudah berangkat ke pasar. Tapi sampai di pasar nggak ada pembelinya, capek. Tapi ada orang yang berangkatnya habis sholat duha. Tapi sampai ke pasar banyak apa yang nunggunya, kira-kira begitu. Karena apa? Dia duha dulu, batinnya diolah. Jadi banyak di antara kita yang hanya mengandalkan lahir tanpa pakai apa? Pendekatan batin, capek. Jadi kedua-duanya harus diolah. Lahirnya harus pakai teori, pakai ilmu. Kalau mau dagang harus cari ilmu dagang supaya dagang kita apa? Laku. Tapi jangan cuma mengandalkan teori itu, juga harus apa? Ditancapkan itu batiniahnya. Bangun malamnya segala macam. Kita bisa lihat ada orang baca ayat. Kalau dibaca sama dia menggetar hati kita. Tapi kalau yang menyampaikan orang tertentu biasa-biasa saja. Yang gampangnya kira-kira beginilah. Kenapa kalau ayat itu disampaikan sama Al-Maqurrah Zainuddin MZ itu membuat kita terpesona. Tapi kalau kita yang menyampaikannya, orang cibra. Padahal ayatnya itu juga. Kenapa? Karena ada pendekatan tadi itu batiniah, spiritualitas yang dia miliki. Maka setrumnya beda. Sama guru juga, ada guru yang kalau ngajar kita senang mendengarnya, tapi ada kalau itu guru ngajar kita baca istighfar. Kenapa? Seperti itu. Saya dulu waktu lagi kuliah itu punya guru Al-Maghfurah pakai EZ Mutakin. Itu kalau beliau ngajar kita berebut duduk di depan, tapi kalau ujian berebut ke belakang. Saya akhirnya mencari tahu apa sih rahasianya supaya seperti beliau. Apa kemudian beliau mengatakan sederhana rahasianya. Kata beliau, kalau ingin seperti itu, awalnya saya nanya, Pak Yai, di mana dukunnya? Kata beliau, nggak ada. Di mana gunung tempat tapaknya? Nggak ada juga. Yang ada apa? Surat dalam Al-Quran yang mengatakan fatahajjat bihi nafilat alak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau kepengen punya maqamam mahmuda, jangan diplesetkan biaya tidak. Bukan mamah muda. Maqamam mahmuda itu tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji tergantung profesi. Kalau guru yang kalau ngajar disukai. Kalau penceramah yang kalau dia menyampaikan materi orang apa? Senang mendengarkannya. Kalau pedagang yang begitu buka harga orang siap beli. Itu maqamam. Kalau murid setiap menjawab soal itu tepat, dapat nilai apa? Bagus. Itu maqamam mahmudah. Termasuk kalau penyanyi, kalau dia mengeluarkan album meledak di pasaran. Ada itu penyanyi yang saya baca dalam skripsi mahasiswa. Judulnya Nada dan Dakwahnya Oma Irama. Itu menurut cerita Oma itu kabarnya tidak pernah tinggal tahajud. Bahkan kalau dia membuat syair-syair lagunya setelah sholat malam, setelah tadarusan, karena memang dilanjutkan dengan warattilil Qur'ana tartila. Jadi bangun malam, qumil laila illa qalila. Bangun malam. Ya, sebagian kecil dari apa waktu malam itu, nisbahu awinku dan seterusnya. Kata Al-Quran warattilil Qur'ana, habis bangun malam baca Al-Quran secara tartil. Apa janji Allah? Inna sanulqi alaika